Halo Mas Dani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Kiki. Waktu Indonesia ya, malam waktu Selamat, Indonesia karena di sana masih iya, kayaknya selamat ya. siang. Masih jam 3 sore. Suara oke? Eh, nah Mas Dani agak Oh. blur-blur tuh. Ini soalnya habis hujan di sini Mbak, jadi kalau hujan biasa apa koneksi internetnya rada biarpet gitu. Oh, ya, oh, oke, 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 baik, baik, baik. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Mas, tadi aku udah sempat ngenalin Mas Dani nih sekilas. Tapi bolehlah perkenalan lebih, sebenarnya sih kayaknya udah terkenal ya. Kayaknya orang-orang udah pada kenal siapa Mas Dani Rahmat gitu. Tapi boleh dong cerita dikit backgroundnya. Kenapa Dani Rahmat itu sampai ngambil niche personal finance gitu untuk di blognya, terus kesehariannya juga di Instagram. Nah, itu tuh kenapa, Mas? Sebelum kita bahas si Ya, dana pensiun kita ini. siap. Ini Mbak Kiki, saya pakai apa bando ya, soalnya kalau hari Minggu sama Sabtu weekend itu saya nggak pakai minyak rambut kan, jadi berantakan banget. Jadi nggak apa-apa ya Iya boleh. sebelum ini. Nggak apa-apa. Oke. Kalau Biar santai-santai. biar Aku rapi. juga mau mohon maaf nih sebelumnya kalau nanti tengah-tengah batuk lagi berjuang COVID ya, jadi mohon dimaafkan. Ya Aduh, suara juga ampun. lagi ini. Pak Mas. Oke, Siap, kayak siap. gimana gimana? Oke. Mm-mm. Jadi kenapa kok saya ngomonginnya personal finance gitu? Karena mungkin ini satu-satunya yang saya tahu gitu ya. Saya dulu lulusan informatika, tapi dari sejak lulus kuliah saya memang lari ke dunia banking karena saya pengen tahu gimana caranya Ah, uang itu bekerja gitu. Gimana nih. ekonomi itu bekerja berjalan dan orang-orang itu kok bisa nggak miskin gitu. Orang-orang itu kok bisa punya duit, kok bisa jalan-jalan ke Oke, luar oke. negeri, bisa Menarik. apa namanya punya mobil dan sebagainya karena background orang tua saya, bapak saya, Hmm. ibu saya lulusan SD ya, nggak bahkan lulus SMP gitu. Nah mereka waktu membesarkan Hmm. kami itu berjuang mati-matian, hampir setiap bulan mikirin gimana caranya bisa bayar uang sekolah kami waktu itu. Dan prioritas I mereka see. adalah membangun dana pendidikan buat kami, nyekolahkan kami untuk bisa sampai lulus minimal S1 gitu. Nah, Mm. dari situlah akhirnya saya penasaran begitu lulus kuliah, gimana ya biar nanti hidup saya itu nggak sama seperti hidupnya bapak ibu saya gitu. I love them very much. Tapi kalau misalkan memang bisa punya kehidupan yang lebih baik dari yang mereka punya, saya Kenapa pengen itu enggak? gitu. Makanya saya Ya, ambil betul. apa namanya kerjaan di banking biar saya tahu gimana duit itu bekerja. Terus kemudian passion saya adalah yaitu pengen tahu untuk seseorang, untuk pribadi, gimana sih cara Mm-mm. ngatur duitnya itu biar biar bener gitu. Itu sih mbak alasan kenapa Hmm. gitu. Kenapa saya sharingnya tentang personal finance. I see. Menarik ya Mas. Tapi memang selain itu juga kali ya Mas, kita emang nggak pernah diajarin kan. Di sekolah nggak Betul, diajarin ngelola uang ya kan. Zaman dulu betul. juga apa sih paling ada disuruh ngisi tabungan. Kalau kita seusia kayaknya sih kita seusia ya. Zaman kita tuh kan ada disuruh nabung pakai ke koperasi gitu. Iya, Betul, betul. abis ditelan inflasi sih ya, jadinya ya kan. Kalau cuma nabung doang nggak ada tujuannya, nah ya gitu. Oke, jadi kita masuk ke inti aja nih ya langsung ya, karena kan Mas Dan ini udah inilah udah terkenal banget juga dengan. Aku sih seneng ya ngeliatin kontennya gitu, maksudnya ramah di pikiran kita semua gitu, jadi mudah dicerna, nggak pakai Amin. bahasa yang dari planet yang berbeda gitu. Sama Mas di kampus kawan keluarga juga aku selalu bilang kayak gitu. Aku justru nggak bisa menjelaskan dengan bahasa ekonomi karena backgroundnya juga bukan ekonom. Nah, Ah, sama itu sama orang teknik yang kejebur ke bank. Terus, nah kalau Mas Dani itu mengambil pelajaran dari orang tua untuk mengubah, kalau aku mengambil pelajaran dari diri sendiri untuk nggak bangkrut lagi karena pernah bangkrut gitu. Nah, oke. jadi, kenapa menurut Mas Dani nih ya, dana pensiun ini menjadi concern utama? Kenapa gitu? Hmm, karena banyak banget kasusnya mbak. Apa? Saya panggilnya Mbak Kiki nggak apa-apa kan ya? Kiki juga nggak apa-apa loh. Ya, banyak banget kasusnya Ya. Mbak Gigi karena apa namanya orang-orang yang sudah berjuang bekerja mati-matian gitu kan dari sejak Mm, mereka muda sampai kemudian mereka pensiun dan ketika mereka pensiun ujung-ujungnya ya apa namanya instead of punya kehidupan yang sejahtera, instead of punya masa mm, pensiun yang
punya martabat, kalau saya bilang ya punya martabat, Mm-mm. mereka itu kemudian pensiunnya itu bergantung hampir 100% ke anak-anak mereka gitu. Ke anak-anak mereka yang mana ketika mereka pensiun kayak mau kemana minta dibayarin anak, mau minta beli apa minta dibayarin anak. Not that I I'm see. against that, karena orang tua saya seperti itu dan saya sangat senang melakukannya. Untuk catatan gitu ya, saya sangat Mm-mm. senang menjadi second generation karena itu jadi kesempatan untuk saya membalas budi ke orang tua saya gitu. Bahkan ngomong balas Ya. budinya nggak bisa gitu kan ya. Saya bahagia banget untuk masih dapat kesempatan untuk membalas mereka gitu kan. Tapi Mm-mm. kalau misalkan alangkah bahagianya, lebih bahagia lagi nih kalau misalkan orang tua saya gitu, ketika usia mereka sekarang, mereka tuh punya Mm-mm. uang, ketika mau kemana pun mereka mau ngapain pun yang mereka inginkan, itu bisa langsung mereka lakukan sendiri, tanpa harus ngomong ke saya, atau ke adik Betul. saya misalkan. Dan orang tua saya masih termasuk yang uh, golongan yang beruntung gitu, karena mereka mungkin masih punya anak yang masih bisa membiayai gitu. Tapi banyak banget kan berita orang-orang tua yang udah pensiun Mm-mm. gitu, duitnya habis buat nyekolahin anak. Ternyata masa tuanya itu nggak bahagia juga gitu. Beberapa waktu lalu Mm. ada kan yang sampai orang tuanya viral gitu, ditinggalin di apa panti jompo atau apa gitu kan. Terus sampai orang tua dilaporin sama anaknya, atau orang tuanya ngelaporin anaknya karena barang-barang rumahnya dijual sama si anak dan sebagainya kayak gitu. Nah ini kalau melihat gitu kan, ya karena mereka nggak nyiapin duit sama sekali sejak awal gitu. Mungkin kalau dulunya mereka bekerja pun, ketika mereka berhenti bekerja, dapat BPJS Kesehatan, dapat uang kaget, Mm. misalkan gitu ya, gede, Nggak nilainya tahu miliaran, ngelolanya. langsung Mm-mm. habis. Duitnya langsung habis gitu, nggak Iya. bisa bertahan. Nah itu sih, itu Karena yang nggak saya punya lihat kenapa. ilmunya. Betul, nggak ada knowledge-nya untuk ngatur gitu ya. Nah itu yang akhirnya jadi Mm-mm. kepikiran, gimana ya kalau misalkan ternyata orang Indonesia itu apa namanya kepikirannya itu nyiapnya prioritasnya dana pensiun bukan dana pendidikan anak. Ngomongin Nah, prioritas bukan berarti nggak disiapin dana pendidikan ya, tapi dana pensiun itu yang lebih betul. diutamakan di pikiran gitu. Iya, betul. Kreasinya. Jadi buat teman-teman yang ada di sini tahu, kenapa kami sampai milih judul ini? Karena ternyata aku dan Mas Dani itu sama-sama sering diamuk masa ya, Mas ya. Kalau udah ngomongin put dana pensiun sebagai prioritas, bukan dana pendidikan. Nah, kenapa kalau dari sisi aku tuh, Mas, aku ngelihatnya gini. eh Kita jadi tua itu udah pasti kan. Badan kita menyerah untuk nggak mencari nafkah lagi untuk makan besok. Ini ceritanya kan pensiun ini berhenti mencari nafkah untuk makan besok. Ya kan? Ya, Nah, badan kita pasti akan meminta kita untuk berhenti gitu. Kita kan nggak mau jadi orang yang udah tua nanti masih harus kerja. Kalau punya anak yang bisa biayain, ya syukur alhamdulillah. Tapi kan anak diciptakan bukan untuk membiayai orang tuanya ya, kan ya, gitu. betul. Nah makanya kenapa aku selalu bilang, ya udah dana pensiunnya, dana pendidikannya itu justru sesuatu yang bisa kita adjust. Ya kan? Ya, Kalau dana pensiun betul. lu mau adjust apa? Mau adjust umurnya, mundurin. Ya kejadiannya kayak negara negara maju mas Singapura kan lihat aja orang tua yang kerja bersih-bersih di McD kan yang kayak gitu kan emang Betul. karena hidup terlalu mahal di sana untuk apa namanya untuk mereka tuh berhenti saat itu gitu. Nah, karena juga fokus sebenarnya bukan fokus ini ya Mas, kayaknya mungkin di Asia terutama ya. Emang fokusnya orang tua kan sekolahin anak. Perhatiin deh kalau di negara-negara Eropa ya ada tersedia bantuan dari pemerintah, ada loan untuk ya kan untuk sekolah bisa anaknya bisa ngambil loan yang kayak gitu. Kalau di kita kan nggak ada. Orang tua nggak punya uang, nggak punya pilihan buat sekolahin anak. Nah makanya inilah dia nih si dana pensiunnya kenapa jadi penting banget. Sama kayak Mas Dani bilang tadi juga, kalaupun jadi sandwich generation, it has nothing to do dengan kita yang mau ngasih orang tua loh ya kan? Bener kan Mas? Kalau Ya, kita mau betul. ngasih ya kasih aja. Tapi jangan sampai hidupnya mereka tuh bener-bener bergantung sepenuhnya sama kita gitu. Dan Gini, kita nggak mau ada ciptain yang itu mau lagi tambahin. nanti. Hmm. Ada Hmm, yang mau aku tambahin Mbak gini. Kita kan sebagai silakan. orang tua itu kerja mati-matian untuk nyiapin dana pendidikan buat anak. We are creating privilege untuk mereka gitu kan ya. Yes, I agree Exactly. with that. Kita Hmm, harus, memang kalau misalkan saya seperti saya gitu ya, berangkat tanpa privilege dari orang tua, saya pengen menciptakan privilege itu untuk anak saya. Saya put dia di sekolah yang bagus biar dia punya pergaulan yang bagus gitu. But then, nggak berhenti di situ sebagai orang tua. Kalau misalkan kamu sebagai orang tua, ini saya ngomongnya langsung kamu nih ke yang nonton gitu ya.
kamu sebagai orang tua memang mau nyiapin dana pendidikan buat anakmu karena mau ngasih privilege buat anakmu, harusnya kamu nggak berhenti di situ. Harusnya kamu mikirin lebih jauh lagi dengan nyiapin dana pensiun. Kenapa? Dana pensiun itu penting banget malahan untuk privilege yang lebih besar lagi di masa depannya mereka. Ketika mereka masuk misalkan usia 25, kamu masuk usia pensiun gitu ya, kita masuk usia pensiun sebagai orang tua. Nah, ketika di saat itu kita sudah nyiapin dana pensiun, di saat itulah kita itu memberikan privilege yang sangat besar buat mereka untuk menjalani kehidupan mereka di masa itu, di masa depan mereka gitu. Ini saya merinding ngomongnya. Kalau misalkan kita nggak Sepakat. nyiapin dana pensiun, kita tuh ngerampas privilege mereka untuk menjalani hidup mereka sebebas-bebasnya. Ya, Bayangin, kalau misalkan kita sebagai orang tua, kita nyiapin dana pendidikan yang bagus gitu kan, sekolahnya mereka bagus, tapi lupa nggak nyiapin dana pensiun. Pas anak kita masuk usia kerja, oke, mereka udah punya privilege pergaulan yang bagus gitu. Terus kemudian kita nggak punya dana pensiun nih. Akhirnya kita bilang, nak, tolong bantuin papa, tolong bantuin mama gitu kan. Mama, papa mau gini, dan sebagainya, dan sebagainya. Dana kesehatan nggak disiapin, asuransi nggak disiapin. Ujung-ujungnya mereka harus nanggung kehidupan kita. Mereka yang sudah punya privilege bagus yang kita bangun, ternyata harus support kehidupan kita. Pas mereka mau ngambil langkah-langkah untuk masa depannya, mereka nggak bisa, karena ketahan sama kita sendiri. Sementara teman-temannya yang orang tuanya udah nyiapin dana pendidikan, dan nyiapin dana pensiunnya mereka, anak-anaknya mereka itu udah bisa langsung terbang gitu, udah bisa langsung ngapain aja. Nah, privilege untuk bisa terbang, bisa ya. melakukan apapun yang mereka lakukan, yang mau mereka lakukan dalam hidup mereka, itu jauh lebih penting dibanding dana pendidikan yang mereka lakukan sekarang gitu. Gitu. Anak kita akan kalah Eh, bersaing kalau kita tetap gandolin dengan dana dengan iya, biaya kehidupan benar. kita di masa tua gitu loh. Iya, iya, itu, aduh, poin yang paling make sense. Iya, benar, itu make sense banget. Jadi, jangan lupa gitu ya, maksudnya kita kita bilang iya pendidikan nomor satu, memang iya nggak ada yang bilang pendidikan nomor dua, tapi jangan lupa juga kumpulin dana pensiun karena jangan sampai ya itu dia tadi ketika anak harusnya udah bisa terbang bebas, tapi jadi digandolin tadi ya kan Mas jadinya gitu. Ya, adalah itu poin-poin paling penting tuh yang bisa jadi lain kali ya kalau kami ngomongin tentang dana pensiun itu topnya top priority ya mungkin setelah dana darurat kali ya Mas, dana darurat baru ngumpulin dana Oh pasti, pensiun kalau dana pasti ya harus ya harus. ya urutannya kan gitu ya. Nah, jadi top priority jangan kami dimarahin tolong ibu-ibu se-Indonesia Raya. Jadi aku udah sering kena juga begitu, tapi tapi kan gini Mas, kalau udah ngomongin dana pensiun ini ya, misalnya kita kan ya 30 lebih ya, 35 ke atas kan kita udah. Harusnya kita udah mulai di proses yang udah tinggal dikit lagi nih, soalnya kan gitu kan. Nah, hmm, menurut Mas Dani kalau untuk anak-anak ya, anak-anak lagi. Biasanya kan orang yang umurnya tuh masih belum nyenggol 30-an tuh males buat ikut. Karena emang nggak kebayang gitu. Apa? Pensiun 20. Mulai kerja umur berapa dulu, Mas? 22, 20, dua 22 puluh kan? empat kalau saya ya. Ya, sekitar segitu gitu. Ya. Eh apa yang waktu itu apa yang waktu itu Mas Dani itu nggak tahu tentang dana pensiun? Apakah waktu itu langsung masuk atau gimana? Oh Atau enggak, gimana? sama sekali enggak, sama sekali enggak. Saya bahkan enggak pernah kebayang soal dana pensiun itu sama sekali sampai mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu gitu. 5-6 tahun yang lalu ya di awal-awal 30 lah ya. Di awal-awal 30 terus Hmm. udah punya anak, nyiapin dana pendidikan gitu kan. Yes of course, prioritas kami waktu itu adalah dana pendidikan gitu. Dan dipikir-pikir lagi dana pendidikan kami itu ya oke nyekolahin anak terus habis itu nanti kedepannya apa setelah anak sekolah dan sebagainya gitu kan, beasiswa banyak gitu ya dipikir-pikir. Terus kalau misalkan nanti tua kami tuh melihat apa namanya, kalau misalkan tua kami nggak bisa ngebiayain diri sendiri, kami pengen jalan-jalan, pengen ngapain dan segala macem, masa harus minta anak gitu, kepikirannya gitu. Kepikiran apa Hmm. yang kami inginkan, bukan nanti anak itu nanti bisa biayain enggak, tapi apa yang kami inginkan. Nah dari apa yang kami inginkan itu terlalu berat nggak buat anak. Nah dari situ oh iya ternyata benar lebih penting itu nyiapin dana si dana pensiunnya ini, karena untuk sekolah itu kayak Hmm. misalkan SD SMP gitu ya, kalau mau sebenarnya itu si SD aja itu bisa gratis sampai SMA kan ya di Indonesia sekarang ya, kalau sekolah negeri Hmm. gitu itu bisa gratis gitu loh, bisa Bisa. gratis gitu kalau misalkan emang mau. Cuman ya apa, lifestyle seperti apa dan privilege seperti apa yang mau kita kasih ke anak mereka ke anak kita dari pendidikan mereka gitu. Nah akhirnya ya udah dana pendidikan tetap disiapin, tapi kemudian switch ke dana pensiun sebagai prioritas utama kami gitu. Dan apa,
tadi ngomongin yang di Singapura ya Mbak ya, orang-orang sampai tua terus masih tetap kerja, biaya hidup di sana mahal memang benar, tapi di Mahal sana banget. mereka mulai nyiapin dana pensiun itu kalau menurut data itu mereka udah dari umur 30-an, awal 30 mereka udah nyiapin dana pensiun dan mereka di sana usia pensiunnya memang sekitar 65 tahun. Jadi ada 35 65. tahun nyiapin dana pensiun di Singapura. Sementara di Indonesia, usia pensiun kita tuh jauh lebih muda. Kita 55 kan ya, 10 tahun lebih muda dari orang 55. Singapura pensiun. Nah, tapi orang Indonesia itu hebatnya baru mikirin tentang dana pensiun di umur 40. Iya, di umur 40-an. 40-45 Rata-rata ya. rata-rata. Menurut data hasil surveinya si apa namanya? Mm-mm. Lupa aku. Dulu Gobert, PwC terus kalau nggak salah ya. Kenapa? PwC kalau nggak salah, aku pernah bacanya yang dari PwC waktu Nah, itu. ini dari yang dulunya Gobert, aku lupa ganti nama jadi baru itu finder.com. Finder.com itu surveinya kayak gitu. Jadi orang Indonesia itu punya sekitar cuma 10 tahun untuk nyiapin dana pensiun mereka. Sementara orang Singapura, mereka punya 30 tahun lebih untuk nyiapin dana pensiun. Dan mereka tetap akan terus kerja gitu. Orang-orang Singapura rata-rata pada cerita kan saya ngikutin Work Salary Man gitu ya. Di itu kan akun Mm-mm. Singapura tuh. Work Salary Man itu Mm-mm. cerita orang-orang di Singapura mereka memang begitu udah masuk usia pensiun, mereka nggak mau pensiun dan berhenti bekerja. Mereka pengen tetap terus bekerja untuk bisa punya dignified retired age, katanya gitu. Mereka pengen punya usia pensiun yang bermartabat gitu loh. Mereka tuh nggak pengen minta-minta ke anak mereka, katanya gitu orang-orang di sana. Emang budayanya beda banget sih ya sama sini ya, meskipun tetangga sama-sama Asia juga gitu. Aduh, mas aku kayaknya harus break dulu nih. Aduh, Silakan, ketawa banget. silakan Mbak. Gak apa-apa, silakan. Terusin bentar ya mas. Hmm. Kalau ini di tempat saya sayangnya sih kayaknya nge-freeze deh si layarnya, jadi nggak bisa baca komennya teman-teman. Jadi itulah kenapa sih ini saya mau cek dulu ya sampai nanti Mbak Kiki balik lagi. Jadi menurut saya memang dana pensiun itu penting banget gitu. Dan nyiapinnya itu sedini mungkin, sebisa mungkin gitu. Karena semakin cepat disiapin, dana yang dibutuhin meskipun gede gitu ya, miliaran, itu akan semakin kecil nyiapin per bulannya. Jadi nggak harus apa namanya, kalau misalkan kita nyiapinnya udah tinggal 10 tahun, tinggal kayak mungkin 15 tahun gitu, per bulannya bisa jadi sampai 1 juta, 2 juta, atau bahkan mungkin 3 juta per bulan untuk bisa menutup, mengejar gaya hidup di mana kita sekarang lagi berada gitu. Tapi kalau misalkan kita udah siapin dari 30 tahun 30 tahun sebelumnya gitu, baru mulai kerja gitu kan, kita nyisihinnya cuma cukup 200.000, 300.000, atau mungkin 500.000 sebulan gitu. Jadi sangat-sangat terjangkau. Jadi sayangnya saya nggak bisa baca komen sih karena lagi nge-freeze, jadi nggak bisa apa namanya bacain jawaban teman-teman yang masuk nih. Eh, Views sama komennya di saya freeze, bener-bener freeze, nggak bergerak sama sekali dari tadi. Gitu. Jadi itulah kenapa nyiapinnya dana pensiun, dan benar sih dana pensiun itu adalah prioritas utama setelah nyiapin dana darurat. Dana darurat, kemudian dana asuransi gitu ya. Nah itu kalau dana darurat sama asuransi udah nggak perlu dipertanyakan sih prioritasnya ada di mana, karena yang pertama kali banget harus disiapin dana darurat dan si asuransi. Itu asuransi apa? Asuransi kesehatan. Gitu. Jadi dana darurat itu untuk nanti biar ketika masa-masa kita nyiapin dana pensiun itu, dana pensiun yang kita siapin kalau dana daruratnya udah siap gitu kan, kita nggak perlu khawatir dana pensiunnya itu akan terganggu dan sebagainya. Seperti itu sih. Aduh, oke Mbak? Oke, cuman dia tiba-tiba gatel ya ternyata. Oke. Iya, gimana tadi mas? Ya udah, tadi udah saya jelasin tentang prioritasnya dana pensiun itu pasti harus setelah dana darurat sama asuransi kesehatan sih. Gitu Mbak. Iya, terus ini mas, aku tuh apa namanya, orang tuh suka alasannya kan gini. Kemarin juga bikin survei, pada bilangnya, iya tapi susah loh ngumpulin dana pensiun itu karena keperluan-keperluan lain, tujuan keuangan kita kan bukan cuma itu doang, gimana lah. Angkanya kan gede kan. Ya kan, angkanya kan gede kan. Ya kalau misalnya kita ngitung, ya bayangin misalnya kita mau hidup 30 tahun dari usia setelah kita pensiun. Berarti kan kita mau ngebiayain hidup kita 30 tahun tanpa penghasilan kan.
Nah, Ya, kalau Mas Dani tuh nyiasatinnya gimana? Supaya maksudnya banyak orang-orang yang dengan alasan itu tuh bisa mencapai dana pensiunnya itu berbarengan dengan tujuan keuangan lainnya. Nah, itu biasanya kalau ibu-ibu tuh suka nanya, pecahannya kayak apa ya gitu. nah, makanya pertanyaannya sih sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua yang nonton, pertanyaannya itu bukan mau pensiun di usia berapa, bukan, tapi mau pensiun di tingkat penghasilan berapa. Itu adalah pertanyaan yang lebih tepat sebenarnya ditanyakan. Kalau nanya mau pensiun di usia berapa gitu, usia 65 atau usia 55, terus harus biayain sampai kita nggak tahu meninggal, mungkin meninggal 100 tahun, berarti 45 tahun gitu kan. Nah, dengan kayak gitu, yang harus kita siapin berapa terus gitu sampai 45 tahun dan sebagainya. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, mau pensiun di tingkat penghasilan berapa, itu lebih sederhana hitungnya. Kalau misalkan nih penghasilannya sekarang 5 juta, umurnya masih 20-an. Kira-kira aku pengen pensiun di nanti usia usia nggak tahu berapa, tapi tingkat penghasilan misalkan kalau sekarang 5 juta, ngebayangin, oke 4 kali lipat dari sekarang berarti sekitar 20 juta, apa namanya, di tingkat penghasilan 20 juta. Aku nanti akan pensiun di tingkat penghasilan segitu. Nanti gampang hitungnya. Tinggal 20 juta per bulan, dikali setahun, berarti dapatnya berapa tuh? 20 kali 12, 240 juta setahun gitu ya. Dibagi 4%, pakai the rule of 4% itu. Nah, nanti dapatnya sekian miliar misalkan. Nah, nanti gampang dari sekian miliar itu, berarti nanti dari usia sekarang sampai nanti pensiun harus ngumpulin duit sekian miliar itu, gitu kan. Nah, begitu pensiun, duit yang sekian miliar itu nanti ditaruh di, let's say, obligasi pemerintah, atau ditaruh reksadana pasar uang, atau ditaruh deposito kalau maunya deposito. Nah, nanti tiap bulan diambil tuh duitnya. Duit berapa yang diambil? Yang 4% aja dari si dananya itu. Returnnya harusnya sih minimal 4% gitu ya. Obligasi pemerintah sekarang rata-rata masih di atas 4% kok. RBPU masih di atas 5%-an di Indonesia. Kita masih bisa dapat gitu. Nah, dengan hidup yang apa, dengan apa, tingkat tingkat penghasilan yang 20 juta tadi kan udah dapat sekian miliar. Begitu tuh diinvestasikan, tiap tahun kita ambil 4% aja, bisa dapat tuh nanti tiap bulan 20 juta gitu kan. Kita hidup dari situ aja. Pokoknya terus ada di situ, nggak masalah. Nah, pokoknya yang ada di situ, dibiarkan terus bertahan sampai nanti maut menjemput kita gitu. Uangnya bisa dibikin jadi warisan, atau ya entahlah nanti dihibahkan, atau apa warisannya mau seperti apa, wasiatnya mau seperti apa gitu kan. Yang penting duitnya ini pokoknya nggak diapa-apain, akan mengenerate return yang bisa kita pakai untuk hidup selama pensiun gitu. Terus ada yang bilang, emang nggak ngejar Hmm, inflasi? Nah, makanya pertanyaannya itu, mau pensiunnya tuh di usia berapa? Di tingkat penghasilan berapa gitu. tingkat Kalau penghasilan berapa? misalkan 5 juta, ngomongnya aku mau pensiun di tingkat penghasilan 5 juta, tapi ternyata nanti penghasilannya masih bertambah, ya jangan tetap di 5 juta, harus direview terus gitu, biar nanti dana pensiun juga menyesuaikan yang harus disiapin. Kalau saya sih gitu sih Mbak, biar nggak ribet, soalnya kalau ngitung yang pakai hidup berapa lama, terus biaya hidup sebulan berapa, dikalikan 12, dikalikan usia hidupnya itu bisa sampai sekitar 25 miliaran gitu. Tapi kalau pakai the Iya, rule of 4%, miliar-miliar. pokoknya ditaruh di investasi, terus kita ambil returnnya aja, itu cuma 3,5 sampai 4 miliaran lah. Kalau misalkan penghasilannya yang mau dipakai itu sekitar 15 jutaan gitu. Jadi masih masuk akal, Hmm. masih make sense gitu. Menurut Jadi saya sih memang gitu sih. masih adalah kesempatannya ya buat kita ngumpulin kan. Udah mulai hilang nih suaranya. Coba kita lihat pertanyaan dulu ya, Mas. Siap, siap. Di saya nge-freeze layarnya. Jadi cuman ada Eh, videonya Mbak Kiki sama suara doang, tapi apa komen sama viewernya nggak bergerak sama sekali. oh ya? Jadi saya nggak bisa baca sama sekali ini. Dana darurat beda nggak sama dana pensiun? Lalu dana itu sebaiknya disimpan dalam bentuk reksadana atau gimana? Oh, ini yang dijawab tadi sebenarnya ya, Mas ya udah ya. Ya, Tapi boleh deh, dana darurat sama dana pensiun itu beda, ya beda. Nah ya Mas Dani dulu deh, aku masih nyimpen suara nih. ya. Kalau dana pensiun sama dana darurat sih beda ya. Kalau misalkan kita di masa sedang ngumpulin, itu dana darurat beda. Dana darurat harus disiapin dulu, idealnya 12 kali pengeluaran bulanan. Kalau nggak bisa, mulai dari yang paling kecil. Kalau belum punya sama sekali, kumpulin deh. Misalkan sebulan pengeluaran 10 juta. Kumpulin dulu 10 dibagi 4 itu sekitar 2,5 ya. 2,5 juta. Kumpulin 2,5 juta, berarti seminggu pengeluaran dulu. Kumpulin dulu 2,5 juta, kumpulin tambah lagi, terus tambah lagi, sampai bisa nyampe 12 kali pengeluaran bulanan, idealnya.
Disimpan dalam bentuk apa? Ya yang aman-aman, RDPU, tabungan, deposito, terus habis itu mau obligasi pemerintahnya itu tempo kurang dari setahun boleh, dana darurat. Nah, habis itu baru nyiapin dana pensiun. Dana pensiun berapa kebutuhannya? Yaitu tadi, pengeluaran setahun, penghasilan setahun atau pengeluaran setahun dibagi 4%, itu dapatnya berapa? Itu nanti teman-teman bisa ngitung sendiri gitu kan. Nah, nanti ketika sudah pensiun, dana darurat masih perlu nggak? Nah, dana darurat itu fungsinya adalah menggantikan income kita yang hilang kalau misalkan tiba-tiba amit-amit dipecat, perusahaan berhenti beroperasi, dirumahkan, pandemi kemarin, penghasilan berkurang. Dana pensiun itu fungsinya untuk menggantikan itu sementara, sampai kita bisa mendapatkan pengganti dari income yang hilang. Nah, begitu udah pensiun, masih punya income nggak? Udah nggak ada income-nya gitu kan. Dana pensiun yang kita punya, yang kita hold sampai dana darurat yang kita pegang terus sampai pensiun, itu bisa dimasukkan sebagai part of dana pensiun kita gitu. Terus dimasukin ke investasi. Tapi pensiun itu nggak cuma nyiapin dana pensiun doang, teman-teman. Kenapa? Karena butuh asuransi, terus kemudian apa untuk perawatan kesehatan, terus butuh rumah juga gitu kan, butuh kendaraan, alat transportasi dan sebagainya. Jadi itu semua harus dipikirin gitu. Jadi kalau mau pensiun dengan nyaman, ya pikirin dari sekarang gitu. Jangan nunggu ntar-ntar gitu. Iya, jangan diintar-intarin lagi karena semakin muda kita ngumpulin kan berarti semakin sedikit yang dikumpulkan per bulannya ketimbang Yes. bedanya ketika kalau mulai ngumpulin di waktu kita baru pertama kali kerja umur 20-an lah, say 25, 24 ya, belum berkeluarga misalnya gitu kan. Kan nggak ada yang mau dibiayain, hidup cuman sendiri. Kalaupun misalnya kita sandwich generation, iya ada, tapi beda ketika memang itu keluarga kita sendiri yang jadi tanggung jawab kita, anak kita harus disekolahin, besoknya harus makan, nah yang kayak gitu. Jadi Yes. ketika 20-an ke 30 itu sebenarnya masa-masa yang paling pas, tapi ketika udah mulai berkeluarga, itu dia tadi keperluan kan semakin banyak tuh. Nah, itu dia tuh. Jadi jadi semakin besar lagi yang harus dikumpulkan, sementara pengeluaran semakin besar. Ketika kita udah masuk di usia 40-an, semakin repot lagi usia 40-an tuh nguliahin anak. Kalau anak SD, SMP, SMA tadi masih bisa dicariin sekolah negeri, kalau udah kuliah ya bisa sih dicari sekolah negeri juga, kuliahnya negeri, tapi kan bukan semudah masuk SD, SMP, SMA negeri ya gitu kan. Betul. Nah itu Betul. dia makanya. Jadi besaran itu tuh jadi penting. Jadi makanya kalau misalnya ada orang nanya aku tuh Mas, jadi kapan bagus yang ngumpulin dana pensiun? Kemarin aku bilang, bukan besok lagi, udah kemarin harusnya. Sekarang kalau nanya sekarang udah rada telat gitu. Tapi ya Betul, nggak betul. apa-apa, dikumpulin aja. Nah, tadi Mas Dani udah sempat singgung kan, kebutuhan dana pensiun itu tuh bukan cuman dana buat hidupnya aja, tapi kesehatannya kita ya kan, terus habis itu Yes. apa lagi tuh? Rumah waktu mau pensiun, nah yang kayak gitu-gitu. Itu tuh berarti udah masuk ke si kalkulasi kita yang 4% rules tadi itu kan, Mas? Belum, itu belum. Jadi Belum. 4% rules Nah, itu tuh aja, coba. itu hanya untuk biaya hidupnya. Biaya Jadi hidup. biaya kita gitu. Nah, nanti yang si apa kayak rumah gitu kan. Kalau misalkan tempat tinggal, terus habis itu biaya transport, kalau transportnya itu mau dimasukkan ke dalam situ ya it's okay gitu. Tapi kalau misalkan enggak, dan you need to consider that gitu sebagai tambahan dana pensiunnya. Kayak asuransi gitu ya, asuransi kesehatan, asuransi critical illness. Apalagi buat yang punya keluarga dengan riwayat penyakit-penyakit turunan, jantung, terus habis itu apa namanya, apa ya, yang Diabetes. diabetes gitu. Diabetes. Nah, itu perlu tuh untuk beli asuransi yang critical illness. Siapa tahu, Iya. amit-amit gitu kan, kalau nanti pas tua kena penyakit-penyakit si critical illness ini yang termasuk ke dalam critical illness, biar nanti dana pensiunnya atau duitnya ini nggak kepake. Tapi kalau misalkan critical illness mau pakai duit pensiun sekalian, kalau cukup ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan kurang, ya alangkah baiknya kalau kita punya asuransinya gitu kan, terus duit yang ada ini bisa ditinggalin buat keluarga. Buat apa? Buat ngurus pemakaman kita kah? Atau buat nanti ya buat Ya. warisan mereka, buat start mereka punya hidup dan sebagainya gitu. Itu sih. Dan dana kesehatan, asuransi kesehatan dan asuransi critical illness ini bukan better sih, seharusnya dibeli sejak teman-teman masih sehat. Jangan ketika sudah dirawat terus Ya. baru pikir, iya ya aku perlu asuransi kesehatan terus baru mau beli, itu udah nggak bisa, udah susah gitu, udah mahal. Gitu. Iya.
Di atas 40 aja kan udah beda hitungannya. Jadi Betul. seminimal-minimalnya kalau si asuransi punya BPJS lah ya, aduh tolong lah. Iya, minimal Ya banget itu kan? minimal. Seminimal-minimalnya. Nah, ini ada pertanyaan Mas di kolom question. Saya dari Ya. kantor ada fasilitas DPLK dan dipotong setiap bulannya. Apakah instrumen ini udah cukup? Atau perlu instrumen investasi yang lain? Nah, diversifikasi dana investasi dana pensiun. Gimana tuh, Mas? Cukup apa enggak yang disiapin sama kantor kan pertanyaannya kan. Mm, Saya nggak bisa jawab sih, karena yang bisa jawab adalah ya, teman-teman sendiri gitu. Sudah ngitung belum kebutuhan dana pensiunnya berapa gitu. Kalau saya karena apa, misalnya Mas? saya pengen, kenapa? Karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena Nah ini saya personal jelasin. finance is very personal. Hidupnya Yes, dia dan betul. hidupnya kita beda, betul. Oke, lanjut Beda Mas. gitu. Nah, saya kasih contoh diri saya sendiri. Saya ada dana dana pensiun dari kantor gitu kan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Apakah itu cukup untuk membiayai pensiun saya? Saya pegawai swasta gitu ya. Saya sama istri pengen pensiun di usia saya sendiri sih pengen bekerja sampai the day I die, saya pengen tetap bisa kerja gitu. Tapi saya kalau misalkan pun kerjanya, saya pengen kerja yang apapun yang saya mau gitu, bukan harus kantor tiap hari harus datang ke tempat kerja saya. Pertama itu. Nah, kedua, kami pengen pensiun di tingkat penghasilan tertentu yang nyaman menurut kami. Ketika dihitung-hitung, dapatlah sekian miliar dana pensiun yang harus dikumpulin, gitu kan. Terus dihitung nih, kan begitu udah tahu kebutuhan dana pensiunnya, kita balik lagi kan. Yang disiapin sama kantor, ini BPJS Ketenagakerjaan, proyeksinya ketika usia saya pensiun dapatnya berapa. Misalkan Ya, dapat sekian miliar, 1 miliar atau 1,5 miliar gitu kan. Dihitung, ternyata dapatnya kurang. cuma 30% dari kebutuhan kami gitu. 30% loh, nggak bahkan 50%. Cuma 30% dari apa yang kami butuhkan. Karena itulah kami aktif untuk investasi, beli aset dari penghasilan kami. Kami berdua hashtag pengabdi gajian gitu. Jadi penghasilannya terbatas, nggak seperti pengusaha yang bisa sampai 100 juta per bulan, sampai 500 juta per bulan gitu kan. Penghasilan kami terbatas. Karena itulah kami investasi, benar-benar agresif, sebisa mungkin gitu kan untuk bisa membangun aset nanti ketika usia kami pensiun, asetnya ada gitu. Meskipun saya masih berniat pengen terus kerja sampai saya nggak bisa lagi kerja. Ya kerjanya kan nggak harus ngantor gitu kan. Saya bisa bikin konten, saya bisa bikin nulis buku Ya. segala macam gitu. Gitu sih Mbak. Iya, jadi apa namanya? Maksudnya nggak penting di tempatnya di mana. Bukan nggak penting, maksudnya dihitung dulu deh. Kita tuh cukup apa enggak, baru kita cari tempat yang lain yang kalau menurut kita, misalnya DPLK yang dikasih Hmm, kantor ini ternyata performance-nya tidak seperti yang kita harapkan, kan misalnya gitu ya. Kita bisa cari ya, apa istilahnya ya, lubang-lubang lain atau tempat-tempat lain di mana kita bisa berinvestasi. Tapi karena dana pensiun ini tentu jangka panjang, biasanya kan jangka panjang ya. Ya, ya kan, ya kita anggaplah ini tujuan jangka panjang, kecuali buat sebagian orang yang memang udah usia 35 terus mau pensiun umur 40, itu udah jadi jangka pendek buat dia kan. Nah, karena ini jangka panjang, carilah tempat-tempat yang lumayan agresif returnnya gitu. Jadi kalau mau dipecah pun, pecahlah ke tempat-tempat yang ngasih return itu tinggi, meskipun ada resiko yang harus kita terima, yang tinggi juga. Jadi eh, nggak masalah, karena apa? Karena kita tahu, oh peruntukannya masih lama, masih 25 betul. tahun lagi. Nah, yang kayak gitu. Gitu sih mungkin kalau tambahan dari aku. Oh, Kalau ada ada tambahan pertanyaan, Ada tambahan boleh lagi, Mbak. silakan. By the way, untuk kalau misalkan teman-teman belum aware, kayak BPJS Ketenagakerjaan, terus dana pensiun yang dari kantor, kalau kita nggak milih yang agresif gitu ya, alokasi dananya, most Mm, likely itu akan diinvestasikan di tempat yang konservatif, yang mana itu adalah betul, betul. obligasi. Yang mana Mm, obligasi, seperti kita tahu, returnnya pasti. Returnnya pasti, dijamin karena dia instrumen utang gitu kan, tapi returnnya nggak tinggi-tinggi, ya paling paling banter 10% aja udah bagus 4%. banget gitu. Sekitar empat Obligasi lima yang terakhir persen aja udah 4,9 kan ya? Terakhir Iya, ya? 4,9 sebelum pajak Oh. kan. Pajak 10%. Iya, potong pula lagi pajak 10%. Tapi kalau dana pensiun itu keistimewaannya kalau kita ikut dana pensiun dari kantor, pajak untuk si obligasinya, misalkan nih duit kita yang dikontribusikan buat dana pensiun itu dibelikan obligasi. Kuponnya itu nggak dipotong pajak kalau untuk yang dana pensiun ya, spesifik untuk dana pensiun.
Jadi udah nggak dipotong pajak. Sama. Passion. Betul, sama satu lagi Mas, jangan lupa kalau memang ditawarin ada dana pensiun dari kantor, jangan nggak ikut, karena kantor tuh subsidi. Jadi kadang-kadang kita tuh Betul. mikirnya gini kan, ya gede nih uang gue dipotong gitu, padahal kita lupa, ada si kantor yang bisa jadi udah ngasih return 100% percuma lagi, apa sih istilahnya? Gratis. Gratis, nah iya percuma. Ya, Nah, jadi kayak udah ngasih return 100% gratis buat kita gitu, nah itu tuh jangan disia-siain. Nah, itu tuh dulu Mas yang waktu baru mulai kerja, gak ngerti anak umur 22 tahun suruh ngomong dana ya. pensiun, duduk di HR. Ini apa? Kenapa uang gue dipotong lagi? Mana nanti boleh diambil kalau udah pensiun nih, ngarang nih, uang apa nih, kan gitu kan. Ya, ya, Tapi betul, betul. entah kenapa waktu itu, udahlah tanda tangan aja lah, dipotong gitu kan. Nanti kan uangnya balik buat kita kan gitu. Nah, jalan kerja 3-4 tahun, oh iya sadar, oh iya ya kantor nambahin. Jalan 5 tahun baru tahu, ya itu dia tadi Mas, kagak masuk yang agresif, ya udah lewat 5 Ya, tahun sayang. Nah, betul. tapi untung itu masih umur 20-an waktu sadar kan, jadi belum terlalu terlambat. Nah itu tuh ya catatan buat teman-teman di sini, mana tahu yang besok mau tanda tangan kontrak sama kantor baru. Nah, itu tuh dilihat. Mereka tuh nyamain itu sampai di persentase keberapa? 3%, mereka 3%. Oke, kalau misalnya kita Ya, 5%, mereka berapa persen tuh? Nah, diimbang-imbangin aja. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena uang yang kita nggak lihat langsung dipotong dari kita, itu nggak pernah kita harapin jadi apa-apa loh buat kita. Cop, tapi kalau betul. uangnya di tangan kita, waduh, kelar. Jadi debu dia biasanya. Ya, ya ini juga Aduh. yang apa yang disarankan sama Sus Orman, satu financial planner di Ya. US gitu kan. Match contribution yang dikasih sama perusahaan, you have to take it. Imbang. Jadi kalau Betul. misalkan ditawarin ikutan DPR kapan nggak di perusahaan, ambil. 100% ambil dan maksimumkan. Jadi kalau misalkan maksimum 4% gitu ya, 4%, kita ikut maksimum 4%, perusahaan bakal match Kasih contribution 4%. 4%. Ambil semuanya. Jangan sampai enggak. Karena Betul. kalau enggak, sayang, itu gratis. Nggak masuk ke dalam Iya, hitungan anggap duit. Jadi return kalau, return 100%, kemana nyarinya coba betul. zaman sekarang. Ya Ya, kan, bener-bener. betul. Ini ada lagi nih Mas di kolom question. Ya, eh Tujuan keuangan bisa cukup banyak karena nabung buat pensiun, pendidikan anak, ibadah, dan gimana manage prioritasnya? Ini balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih. ya, Manage ya. prioritasnya itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan mana yang memang jadi prioritasnya kita. Nah, Betul. tapi letakkanlah dia di paling atas gitu. Sebenarnya gini, mungkin teman-teman kali ya Mas, teman-teman tuh jadi belum kebayang karena belum pernah menghitung. Belum pernah ngitung dengan Ya, benar. Kebutuhannya itu betul. sebenarnya berapa? Iya, karena begitu didudukkan, iyalah kalau orang Medan bilangnya gitu kan. Begitu didudukkan, kita hitung semua satu-satu, hmm, itu tuh bakal kelihatan mana yang sebenarnya memang bisa masuk ke dalam tujuan keuangan, mana yang cuman mimpi keuangan. Beda kan Mas, mimpi keuangan tuh kan kayak kita mau beli pulau ala Cristiano Ronaldo, itu mimpi kan saat ini buat kita gitu kan. Nah tapi kalau yang tujuan kan memang yang udah jelas, dan mana yang tujuannya bisa di adjust kayak aku bilang tadi, kayak dana pendidikan kita bisa kita adjust, terus dana liburan yang nggak bisa ke Swiss ya udahlah ke Danau Toba dulu, kan yang kayak gitu-gitu loh bisa di adjust gitu, yang penting apa, happy. Ya Ya, kan. betul. Nah, Betul, betul. apa tuh namanya, kalau makanya saran dari kita itu belajar ngitung deh ya kan Mas, bener kan, belajar ngitung kan, Ya, walaupun pedih ketika menerima betul. kenyataan, tapi kalau udah dihitung kita tahu mana yang kita mampu dan kita tahu mana yang kita cuman bisa nunggu warisan dari entah Ya. sebelah mana kan gitu. Yang komen marah-marah di tempat saya pun saya yakin itu nggak pernah ngitung. Saya komen dana prioritas kita adalah dana pensiun gitu, dana pendidikan anak bisa dengan bla 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 bla. Saya dikomenin gini, dia marah banget nadanya, bapak-bapak by the way. Nggak bisa dong dengan pola pikir seperti itu. Kalau pola pikir yang seperti itu, kamu nggak usah menikah aja, nggak usah punya anak aja. Terus jawaban saya baca itu bukan saya emosi, saya baca kayak gitu, justru saya malah kayak apa, malah kalau ngetawain jahat amat ya, saya malah berempati sama dia. Jangan-jangan nih si bapak memang belum pernah ngitung kalau ternyata dana pensiun kita yang butuhnya miliaran itu sama dana pendidikan anak itu, bahkan sama dana-dana yang lain itu bisa disiapin barengan loh. Nggak harus, kalau Iya. misalkan ngomongin prioritas utama dana pensiun, prioritas kedua dana pendidikan,
setelah dana darurat dan dana yang lain-lain selesai dikumpulin gitu kan. Itu bukan berarti kita harus nyiapin ini dulu sampai selesai, terus kemudian kita siapin yang lain sampai selesai, terus kita Betul. siapin yang lain sampai selesai, enggak gitu. Jadi dari penghasilan, misalkan penghasilan saya 30 juta, 50 juta, penghasilan saya 10 juta, penghasilan saya 5 juta, berapapun penghasilannya, nanti kebutuhan dana pensiun kita itu bakalan apa namanya menyesuaikan dengan penghasilan kita Menyesuaikan. sebenarnya, karena itu gaya hidup kita sendiri gitu loh. Nah, Ya, dari yang 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, kan minimal investasi itu 10%. 10% dari penghasilan kita. Kalau 100 juta, 10%-nya ya 10 juta sebulan. Kalau betul. 30 juta, ya 3 juta sebulan. Kalau 5 juta, ya berarti 500 ribu sebulan. Nah, dari 500 ribu, 3 juta, 10 juta, 15 juta, berapapun itu yang porsi 10%, itu kita bisa bagi kalau kita nyiapnya sejak awal, saya bilang tadi. Dana pensiun dari 3 juta mungkin diambil 1 juta buat dana pensiun, 500 ribu dana pendidikan anak, 500 ribu lagi dana haji, terus habis itu 200 ribu buat dana liburan, 100 ribu buat dana renovasi rumah. Kan butuhnya itu nggak sekarang juga gitu loh teman-teman gitu. Ya. Jadi ini yang mungkin saya ngelihat orang-orang yang berpikir kalau satu tujuan keuangan itu harus disiapin dulu sampai selesai berat, terus habis itu baru nyiapin yang lain. Mereka nggak terbiasa melakukan multitasking. Sorry to say gitu. Iya. Apa namanya? Banyak yang bilang, konten kreator banyak yang bilang, jangan multitasking karena kalau kamu multitasking kamu nggak akan bisa fokus untuk menyelesaikan pekerjaan gitu. Nah saya dari dulu itu karena saya dulu customer service kan Mbak ya, di depan apa di cabangnya bank itu saya customer service yang bisa interaksi orang gitu kan. Kalau saya nggak bisa multitasking saya mati gitu kan. Jadi saya harus bisa multitasking. Iya. Sambil saya ngejelasin ke orang, saya tanya mau buka rekening apa, saya sambil ngerjain input data dan sebagainya sambil saya sebagainya gitu kan. So I do multitask every time. Nah gara-gara itu saya tahu how to set my priorities. Mana yang harus dikerjakan duluan sampai selesai, mana yang harus mana yang bisa nunggu gitu kan. Nah dengan kayak gitu Iya. jadinya semua itu bisa jalan bareng dan bisa selesai semua ketika di saat yang kita butuhkan gitu. Jadi kayak gitu sih teman-teman, bukan berarti kalau prioritas itu yang lain nggak dikerjain bareng. Tapi kalau amit-amit kenapa yang prioritas itu tetap harus jalan dulu, yang lain boleh ditunda dulu gitu. Emosi ya saya ya. Nggak apa-apa, aku terus mendengarkan dengan ini dengan cermat. Iya, jadi udahlah pokoknya ngitung dulu deh. Makanya, jadi uh, aku tahu kayaknya Mas Dani pernah ngambil CFP juga ya, Mas ya? Ya pernah. Benar ya, sama. Terus habis itu nggak memperpanjang license karena memang repot ya, sama aku juga kayak gitu. Nah, itu tuh kita kan belajar ngitung itu sebenarnya kalau nggak tahu kalau di kuliah dulu tuh aku ada Mas sebenarnya pelajarannya ekonomi teknik namanya. Nggak tahu kalau di elektro nggak ada Oh, ya kali ya. saya ada Ada ekonomi kan, teknik, ada kan belajar Saya dapat D tapi saya nggak tahu itu ngomongin apa dulu waktu kuliah. belajar future value, present value. Sebenarnya Yes, itu cuma yes. itu aja loh, nggak susah-susah, nggak ada perhitungan yang gimana banget gitu, nggak. Nah, cuman kalau kita nggak berusaha, kita nggak bakal pernah bisa. Dan kalau kita nggak pernah bisa, kita tuh jadinya menyerah sebelum belum tahu kejadiannya udah nyerah aja dulu, nggak bisa. Ya memang nggak bisa kalau misalnya ngeliat uang sekolah. Ya Allah, zaman sekarang uang sekolah ya kan mahalnya juga minta ampun kan. Aku aja sama suami sempat bilang kayak gini. Ini kita dari mulai awal nikah sampai sekarang udah 12 tahun, 13 tahun nikah. Ini uang sekolah anak nggak kelar-kelar loh ini. Coba bayangin, nggak kelar-kelar lo ngumpulinnya. Lo kenapa? Karena memang nggak dikelarkan gitu. Ketika kita udah nyampe di target pertama, ya udah nih berarti target pertama kita anak kita udah bisa sekolah nih di sini. Say misalnya apa contohnya, di sekolah swasta tapi di Indonesia gitu. Nah, habis itu kan waktu kan berjalan, maksudnya kita juga ini kan apa namanya penghasilan juga naik. Ya kali ternyata ngelihat bakatnya, sayangnya anak ini kalau di sekolahinnya masih harus pulang ke Indonesia, coba kita cari di tempat yang lain yuk, tetangga deh, Malaysia deh, gitu kan, yang gitu-gitu kan. Ya makin lama akan nambah. Aku bilang ya itu yang menyebabkan jadi nggak selesai-selesai. Padahal sih sebenarnya kalau mau ditutup ya udah anak sekolah di situ udah selesai, udah kelar dari kemarin-kemarin. Karena apa? So, Udah dikerjain dari umur 23 tahun, Mas. Kami ngarang 23, 25. Dari umur 25 tahun nih dana pendidikan anak ini gitu. Jadi cobalah belajar berhitung dulu. Ini ada yang lainnya lagi, Mas. Dana pernikahan itu kan nggak murah ya. Kita siapin nggak nih, kata dia gitu.
Iya, tergantung ibu ya mau nikahin anak kayak apa ya kan. Coba mas. Iya. Kalau dana pernikahan ini justru malah kalau menurut saya itu bukan apa namanya, bukan tanggung jawab kita sebagai orang tua sih. Kalau kalau saya bilang Tuh. ya, Eh, Memang makin ini diamuk lah kita mau mama sedunia sejagat ini raya. your choice gitu loh. Ini opsi kita mau sebagai orang tua itu mau bilang ke anak kita, ini bapak sama ibu nggak nyiapin dana pernikahan buat kamu ya. Kami siapin dana pendidikan buat kamu sampai kamu bisa sekolah di sekolah manapun yang kamu mau. Dan kami siapin dana pensiun untuk kami sendiri, biar kamu nanti waktu kerja nggak harus support kami. Tapi dana pernikahan kamu siapin sendiri ya, kamu cari sendiri. Toh yang nikah kamu sendiri kan. Jadi nanti kalau waktu kamu nikah, bapak sama ibu nggak ngasih duit sama sekali sama kamu, kami nggak akan minta undangan ke kamu kok. Jadi kamu bebas ngatur mau nikahnya kayak gimana terserah. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mau nyiapin dana pernikahan untuk anak kita tanya dulu sama anak kita, kamu mau nikah nggak? Oh iya aku mau nikah, papa mama gitu kan. Nih pernikahan impiannya yang seperti apa gitu kan? Pernikahan impianku yang kayak gini gini gini. Oke, berarti itu kalau sekarang butuh sekitar 500 juta misalkan. Papa mama nggak akan kasih kamu full berapa 500 juta. Papa mama akan siapin sekitar 20% aja dari situ 100 juta, 200 juta. Oke lah ya. Harusnya sisanya kamu bisa cari sendiri ya kalau kamu memang punya impian pernikahan seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi itu opsi yang bisa selalu diambil oleh kita sebagai orang tua. Apakah kita mau membiayai pernikahan anak kita apa enggak? Betul. Yang masalahnya sebagai orang tua itu banyak yang pengen anaknya itu harus menikah besar-besaran, mengundang kolega orang tua sebanyak mungkin, padahal acaranya si anak. Gitu. Bisa jadi anaknya ini capek banget loh ngadepin permintaan Ya, orang tua betul, ketika mereka betul. mau menikah. Ya jadi kalau aku sendiri lain mas caranya. Ini aku share juga ke teman-teman. Anakku laki-laki kan, satu orang. Jadi kalau orang lain tuh suka ngasih lebaran tuh kan suka ngasih angpau gitu kan. Nah, jadi udah beberapa tahun belakangan aku selalu bilang ke orang tuaku kan biasanya yang suka ngasih angpau kan itu kan. Kalau dari kami juga. Jadi aku beliin emas, Mas. Aku beliin logam mulia. Nah, nih ya. Ini disimpan, kami yang simpan buat apa? Buat nanti bayarin mahar anak orang. Ini udah dibantuin dari sekarang nih. Terus bapaknya komen lagi kan, enak aja aku bayar mahar aja ngumpulin sendiri kata dia. Ya udah ini privilege-nya, terserah dia mau pakai buat apa nanti. Tapi ya udah sekarang dan dia nggak bisa cash out itu. Nah ya udah pokoknya ini dipegang sama kita nanti waktu kamu perlu ini ada. Tapi ini memang karena usahanya dia ya gitu. Maksudnya karena ya dari orang-orang juga ngasih gitu kan. Jadi nggak dipakai sekarang supaya tahu kan. Oh ini tuh barang nanti nilainya gede ya gitu ya. Oh ternyata bisa dipakai buat ngelamar anak orang yang walaupun sampai sekarang dia masih sebel kalau aku bilang ini ada nih buat nanti beli mahar. Ya Allah nomor 12 tahun disuruh buat beli mahar. Kata dia udah sebel sendiri. Tapi ya nggak maksudnya supaya ngerti juga arti uang itu bukan melulu kalau udah habis itu terus dijajanin terus enggak. Ya. Pakai tujuannya, bikin tujuannya. Even kalau kasih uang saku juga hanya bisa dikeluarkan ketika emang untuk buat tujuan keuangannya gitu. Supaya paham aja sih sebenarnya. Betul. Ada lagi nggak Mas yang Memang mau kita bahas? Memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Karena bukan apa-apa ya Mas, dana ya itu ya. Kita kan makanya ini kita bahas keuangan keluarga ini tuh kompleks karena pertama kita nggak pernah diajarin. Kita hanya melihat apa yang biasa kita lihat dari orang tua kita. Beruntunglah kalau memang kita ngelihat orang tua kita yang cara ngatur keuangannya baik. Kalau yang ancur-ancuran itu juga lah yang akan kita absorb kan sebenarnya kan. Nah, makanya jadi kalau sekarang punya kesempatan buat mengubah itu semua, ketika yang kita lihat sebelumnya ternyata sekarang udah harus banyak yang di-adjust gitu kan. Zaman kan udah berubah gitu. Zaman dulu orang nyimpan dana pendidikan anaknya itu pakai asuransi pendidikan. Maybe it works dulu. Ketika, ya kan, dulu banget ketika mungkin ya nggak tahu aku tuh asuransi dana pendidikan tuh dulu ngasihnya kayak apa sehingga bisa pada cukup tuh yang zaman-zaman dulu. Bisa jadi karena inflasinya nggak kayak sekarang kan bisa jadi juga gitu. Terus kitanya nggak rewel mau sekolah bilingualan nggak ada orang kita juga semua masuknya sekolah SMP negeri SMA negeri kan yang kayak gitu. Nah jadinya ya kita tuker dengan gaya yang paling update. Nah itu yang sampaikan ke anak kita supaya dianya pun jadi belajar dari tempat yang benar juga gitu. Nah yang kasiannya kalau nanti generasi
generasi Z kan ya sekarang ini tuh mengabsorb yang dia lihat tuh cuman ibunya belanja, terus abis itu menggesekkan kartu kredit di sana dan di sini, nggak ngerti konsep, nggak ngerti konsep bahwa uang itu dicari, bukan turun dari langit. Nah itu kan jadinya susah, udah melebar jadinya, udah bukan ngomongin dana pensiun lagi jadinya. Aduh, aduh seru banget. Tapi walaupun tadi udah udah ke break gara-gara batuk ya sebentar. Terus ada lagi nggak ya kira-kira yang belum kejawab? Mas Dani ada yang mau disampaikan nggak terakhir? Ini apa namanya, untuk dana pensiun gitu kan, atau dana apapun lah teman-teman yang mau investasi, mau ngumpulin gitu kan. Pertama memang benar hitung dulu gitu. Hitung dulu, terus habis itu cek profil resikonya teman-teman. Sama yang kemudian paling penting adalah mulai untuk nyiapin. Nyiapinnya di mana? Kalau misalkan nggak ngerti saham, mulai coba belajar saham. Dengan nggak ngerti reksadana, mulai coba belajar reksadana. Jadi jangan punya keyakinan yang nggak bisa berubah gitu. Dari dulu sampai sekarang aku belajarnya sama orang tua ngertinya emas. Jadi aku mau investasinya emas terus gitu. Padahal emas itu bukan investasi yang super amat. Enggak, emas itu ada resikonya juga, dan resikonya gede juga gitu loh. Itu komoditas Gede. gitu. Nah, cara belajar yang penting adalah dengan mulai beli si instrumen investasinya. Instrumen investasi yang apa? Yang benar gitu. Jangan yang ayo titip ke aku aman 100% bla 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 bla, untungnya dijamin tinggi cepat, ikutan ternyata bodong. Nah, pilih instrumen investasi yang benar-benar aman, yang memang jelas aturannya, regulasinya, terus kemudian sudah ada bertahun-tahun dan sesuaikan sama tujuannya. Kayak tadi misalkan nyiapin dana buat apa namanya, ibadah gitu, ibadah haji misalkan. Tahu nih ibadah haji dalam US dollar gitu kan, tapi nyiapinnya dalam rupiah. Nah, di situ masih ada Ya resiko kelar. kena nilai tukar gitu kan. Inflasi. Nah, kalau Kena nilai tukar. betul, kalau mau nyiapinnya di instrumen yang memang dolar langsung, bisa deposito dolar, atau kalau enggak ya bisa beli emas, karena emas itu sangat terikat kuat dengan dolar gitu kan. Atau bisa juga beli saham di US misalkan. Nah, kalau misalkan kayak dana pendidikan anak, pendidikannya di Indonesia aja, ya siapinnya sesuai dengan jangka waktunya. Kalau lebih dari 5 tahun, ya jangan takut untuk masuk ke saham. Jangan lebih dari 5 tahun, tapi buat dana pendidikan anak biar aman, aku beli asuransi pendidikan aja. Sorry to say gitu loh, asuransi pendidikan itu apanya yang diasuransiin gitu kan. Dan untuk dana pendidikan, kenapa kok belinya malah asuransi gitu, bukan investasi gitu. Nah, yang kayak gitu sih. Betul. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba instrumen investasi yang ada di market, karena ya memang sudah terbukti gitu. Kalau misalkan itu berbahaya dan bikin semua orang rugi, orang-orang terkaya Indonesia, orang-orang terkaya dunia, kayaknya itu dari saham gitu, dari perusahaan mereka gitu. Ya, meskipun kita nggak bisa jadi orang terkaya Indonesia, nggak bisa jadi orang terkaya dunia, paling nggak kita bisa ikutan lah untuk cara ngembangin asetnya di situ, teman-teman. Paling itu sih. Betul. Ya begitulah ya. Jadi belajar, intinya sih itu aja lah, udah belajar, jangan menutup diri, karena ekonomi ini ilmu sosial yang perkembangannya luar biasa, seluar biasanya, dan seluar biasanya investasi bodong di luar sana. Jadi kalau nggak mau kalah dengan orang-orang yang ngajakin investasi bodong dan abal-abal terus-terusan, ya kitanya belajar, perkaya diri, sama satu lagi ingat, cari uang itu susah. Jadi jangan mau orang lain yang pakai uang kita. Nah, ya kan, pedihnya tuh di sini nanti, gitu. Aduh, gitu sih. Makasih banyak loh ya Mas Dani hari ini udah udah cerita-cerita tentang dana pensiun juga. Udah meluruskan kepada orang-orang bahwa kenapa kami berdua sering diomelin gara-gara bilang dana pensiun adalah prioritas. Tenang, anak kami tetap sekolah, tujuan-tujuan keuangan lain tetap jalan sambil ngumpulin dana pensiun. Nah, pensiunnya mau kayak mana terserah teman-teman masing-masing. Yang mau pensiunnya tiap hari ke mall boleh, yang mau pensiunnya keliling dunia boleh, yang mau pensiunnya bercocok tanam silahkan. Yang penting dihitung, jangan lupa harus dihitung. Udah, itu aja sih dari aku. Terima kasih banyak ya Mas Dani. Jangan kapok kalau diundang lagi. Seru ngobrol-ngobrolnya.